muncul untuk tampilannya? Ada terlihat? Terlihat Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Untuk lebih baiknya ya yang kemarin sudah diinstruksikan ya oleh admin juga, kita sambil memegang kitabnya masing-masing selain melihat yang di layar juga. Bentar ya, pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rif ilmi sarfi, kita akan membahas definisi terkait dengan ilmu sorof. Sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa Arab ini merupakan bahasa yang tidak bisa dipisahkan dari kita selaku umat Islam. Bahwasanya setiap hari juga kita selalu memakai bahasa Arab ya, baik itu di dalam sholat ataupun membaca ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya. Artinya bahasa Arab ini memang tidak bisa dipisahkan dari kita sebagai umat Islam. Kemudian ilmu ini di dalam kitab ini, ilmu sorof ini adalah salah satu disiplin ilmu untuk memahami, untuk membaca dan seterusnya terkait dengan bahasa Arab, terkait dengan alat ya untuk mengetahui, memahami kitab-kitab yang ditulis dengan bahasa Arab. Maka ada yang menyebutnya ilmu ini juga dengan ilmu alat ya, sama seperti ilmu nahwu. Namun ada perbedaannya bahwa terkait dengan ilmu sorof ini, nah di sini akan dijelaskan ya definisi terkait dengan sorof. I'lam, ketahuilah. Di sini didahului oleh lafadz i'lam ya. Sebagaimana para ulama menyebutkan bahwa idabtu di alkitabu bilafdil i'lam, bilafdi i'lam yadullu ala su'bati ma'nahu. Yang artinya bahwa jika suatu kitab dimulai dengan lafadz i'lam, maka itu menandakan bahwa kitab tersebut merupakan kitab yang sulit ya untuk memahaminya, sulit dalam memahaminya. Maka dari itu ini menandakan bahwa untuk para pelajar yang harus berhati-hati dan juga bersungguh-sungguh dalam mempelajari kitab ini. Anna tasrifa fil lughah. Nah, di sini ada definisi tasrif menurut lughah, menurut bahasa ya. Yaitu at-taghyir, perubahan ya, berubah. Wa fi sana'ati, dan tasrif menurut istilah yaitu tahwilul aslil wahid ila amsilati mukhtalifah lima'ani maksudatin la tahsulu illa biha. Jadi secara definisi tasrif itu ada dua ya, yaitu secara lughah, secara bahasa yaitu perubahan, berubah. Kemudian secara istilah yaitu tahwilul asli wahid ila amsilati mukhtalifah ma'ani maksudatin la tahsulu illa biha. Jadi memindahkan aslil wahidi ya, kata dasar, nah, memindahkan kata dasar ila amsilati mukhtalifah kepada contoh-contoh yang berbeda-beda. Untuk apa memindahkan kata dasar tersebut? Dipindah-pindah dari fa'ala, misalkan dipindah pada kata-kata jadian yang lain, ya, lima'ani maksudatin, nah, yaitu agar tercapai maksudnya. Ya. Kenapa? Karena la tahsulu illa biha, tidak akan pernah tercapai maksud apa yang kita maksudkan jika kata dasar tersebut tidak ditasrif, tidak dipindah ke kata jadian yang lain. Nah, nanti kita akan jelaskan secara rinci. Ya, di sini ada aslil wahid ya. Jadi ilmu sorof itu membahas tentang perpindahan, tentang perubahan ya. Perubahan apa? Perubahan kata dasar.
kata dasar, sebagaimana para ulama mengatakan ada perbedaan pendapat, ada yang menyebutkan bahwa kata dasarnya itu adalah masdar, dari ulama Basroh, sementara ada ulama yang menyebutkan bahwa yang disebut dengan kata dasar itu adalah fi'il madi, ya. Karena ada kaidah yang menyebutkan li'annal masdar yu'akkidul fi'la wal mu'akkadu aslu lil mu'akkidi. Jadi masdar itu menjadi taukid, ya. Yang menjadi taukid. Nah, maka itu ada yang ditaukidinya, ada yang ditegaskannya, yaitu apa? Yaitu fi'il madi. Maka dari itu kata dasarnya menurut ulama Kufah adalah fi'il madi. Nah, maka fi'il madi ini seperti ini ya. Salah satunya fa'ala. Nah, di sini adalah fi'il madi, kata kerja bentuk telah, bentuk lampau. Nah, maka ini yang menjadi kata dasarnya. Nah, kemudian ila amsilati mukhtalifah. Fa'ala di sini kata dasar ini, bentar. Nah, kata dasar ini fa'ala ini akan dipindah, ya. Harus dipindah untuk apa tadi? Untuk lima'ani maksudah, karena kita punya tujuan, punya maksud lain untuk memindahkannya, untuk mengejar makna yang lain. Karena di sini kan fa'ala itu maknanya telah mengerjakan, ya, bentuk kata kerja lampau. Maka kalau misalkan kita ingin membuat kalimat misalkan dalam arti di sini adalah sedang, ya, atau akan mengerjakan, maka ini tidak bisa menggunakan kata fa'ala, ya, maka harus dipindah, yaitu menjadi yaf'ulu. Seperti halnya juga misalkan di sini fi'il madinya adalah kataba, ya, telah menulis. Kalau misalkan kita bermaksud untuk memindahkan pada makna yang lain, maka sekali lagi tidak bisa menggunakan kata kataba di sini, ya, tapi harus menggunakan fi'il yang lain, menggunakan misalkan yaktubu, ya, fi'il mudhari bentuk sedang, ya, atau akan menulis. Nah, perubahan-perubahan inilah yang disebut dengan tasrif, ya, yang diatur, yang akan dipelajari dengan dalam ilmu tasrif ini, nah, dalam kitab ini. Jadi misalkan di sini fa'ala yaf'ulu. Jadi awalnya fa'ala kemudian pindah ke yaf'ulu. Nah, atau misalkan di sini kataba pindah menjadi yaktubu, atau misalkan menjadi maktabun, maka perubahan-perubahan ini yang disebut dengan tasrif, ya, perpindahan kata dari kata dasar menuju kata jadian yang lain. Kataba, yaktubu, maktabun. Atau yang ini, contoh yang ini dari khoroja, ya, kemudian yakhruju fi'il mudhari, dan makhrajun. Nah, perpindahan-perpindahan ini disebut dengan tasrif, ya, ilmu tasrif. Maka ilmu sorof juga ada yang membahas ada yang menyebutnya dengan ilmu tasrif. Baik. Nah, di sini perlu diketahui bahwa ada yang namanya wazan dan ada yang namanya mauzun. Ya. Apa itu wazan? Wazan itu adalah timbangan, ya, polanya, rumusnya, yang nanti ada mauzun. Mauzun itu yang ditimbang, yang yang dikaitkan dengan pola tersebut. Nah, maka polanya ini di sini menggunakan fa'ala, ya, ada fa, kemudian ada ain, dan ada lam. Nah, ini disebut dengan pola wazan, disebut dengan rumusnya di sini. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala untuk fi'il mudhari, yaf'ulu untuk fa'ala untuk fi'il madi, yaf'ulu untuk fi'il mudhari. Nah, maksud pola di sini ketika ada kata yang lain, umpamanya telah menulis seperti di sini kataba, maka rumusnya harus sesuai dengan pola.
Di sini ada polanya fa'ala. Maksud harus sesuai itu apa? Maksud harus sesuai itu adalah dari mulai jumlah huruf, kemudian harokatnya itu harus sama. Ya, di sini fi'il madi, ya, polanya itu adalah fa'ala. Maka ketika fi'il madi dalam hal ini adalah apa? Kataba di sini, maka harus sesuai, harus sama jumlah hurufnya, ada 3, kaf, ta, ba, kemudian sama harokatnya di sini, semuanya fathah ya, ka, ta, ba dibacanya, fa'ala, maka ini sesuai dengan polanya. Kemudian begitu juga ketika beralih pada pola yang lain, fi'il mudhari, yaf'ulu. Nah, maka perubahan kata ba ini juga harus sama. Kalau kita menghendaki makna sedang menulis, maka kita harus mengikuti pola yang menyebutkan bahwa sedang mengerjakan atau yang bermakna akan atau sedang ya, yaf'ulu. Berarti harus sesuai juga. Harus sesuainya seperti apa? Disesuaikan hurufnya dalam arti jumlahnya ada 4 di sini ya, fa, ain, lam. Ada tambahannya ya. Maka di situ mauzunnya juga yang akan disamakan dengan pola tersebut harus sama, ditambah ya di sini. Kemudian harokatnya juga sama. Huruf pertama ya di sini berharokat fathah, kemudian yang kedua sukun, yang ketiga dhammah, yang keempat juga dhammah. Itu harus sama. Yaf'ulu, yaktubu harus sama. Yang pertama di sini kataba, semuanya fathah. Kemudian harus sesuai dengan polanya, fa'ala, ya semuanya fathah. Kalau kita pindah pada makna yang lain, sedang menulis, maka polanya itu harus mengikuti yang bermakna sedang mengerjakan, ya makna sedang atau akan, yaitu yaf'ulu, yaktubu, semuanya harus sama antara harokatnya dan juga tambahan-tambahan hurufnya, seperti itu. Begitu juga di sini kharaja, yakhruju, makhrajan. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwa pola-pola di sini kan ada polanya fa'ala yaf'ulu. Nah, maka bukan hanya fa'ala yaf'ulu saja polanya, tapi banyak ya. Malah kalau misalkan kita baca di kitab Matan Bina karangan Kiai Haji Khair Apandi, di sana ada disebutkan bahwa semua pola-pola ini ada jumlahnya kurang lebih 35 bab ya. 35 bab. Walaupun tidak semuanya banyak muncul dalam kitab-kitab, hanya beberapa saja. 22 yang saya ingat yang biasanya muncul dalam kitab-kitab. Nah, maka dari itu banyak berarti kan polanya itu banyak, bukan hanya fa'ala yakunu saja. Nah, ini yang saya ambil contoh di sini kata bayak tubuh sesuai dengan pola fa'ala yakunu. Maka nanti ada yang mengikutinya bukan pada pola fa'ala yakunu tapi pada pola yang lain. Nah, nanti kita akan bahas insya Allah. Nah, di sini kan dikatakan latah sulu illa biha ya, tidak akan bisa tidak berhasil kalau misalkan kita tidak memindahkannya. Jadi kalau misalkan kita ingin memaknai dalam dengan makna akan menulis, maka mau tak mau tidak bisa dengan menggunakan kata kataba, harus berubah, harus dirubah ya, yaitu dengan yaktubu, mengikuti pola yang sesuai. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada contohnya. Kharaja Zaidun al-mala min sirwalihi ya. Ini menggunakan fi'il madi di sini. Kharaja telah keluar ya. Zaidun telah mengeluarkan, Zaid al-mala telah mengeluarkan harta min sirwalihi dari celananya, dari saku celananya. Kemudian di sini juga sama ya. La taktub, di sini ada la taktub ya. Berarti ini mengambilnya nanti fi'il nahi ya, larangan. Jadi jangan menulis fil kitab, jangan kau tulis di dalam kitab tersebut. Nah, maka makna-makna ini ya
ingin ingin bermaksud untuk melarang menulis, misalkan kita tidak bisa dengan memakai kata kataba atau yaktubu, tapi harus dengan fi'il nahyi ya, la taktub dan seterusnya. Oke, itu contoh-contohnya. Nah, taksimul fi'li, di sini ada bagian-bagian dari fi'il. Sumal fi'lu, kemudian pembagian fi'il itu imma sulasi wa imma rubai. Ada yang disebut dengan fi'il sulasi, ada juga yang disebut dengan fi'il rubai. Nah, apa yang dimaksud dengan sulasi itu merupakan kata dasarnya berjumlah 3, ya, kata dasarnya, kata asalnya berjumlah 3. Wa imar rubai, adapun rubai maka kata dasarnya ada 4. Misalkan di sini kita ambil contoh fa'ala. Nah, ini kata dasar kan tadi fi'il madi itu. Nah, maka fa'ala ini kan adanya 3 huruf ya. Maka fa'ala di sini disebut dengan sulasi, termasuk pada fi'il sulasi. Kemudian kalau di sini kita lihat nah 4 nih. Fa'lala 1 2 3 4 kan. Fa, ain, lam dan lam yang kedua. Maka di sini disebut dengan atau masuk pada rubai ya. Jadi kata dasarnya jumlahnya ada 4 kalau rubai. Sementara sulasi di sini ada 3 ya. Wa kullu wahidin minhuma, nah, dan dari sulasi dan rubai itu imma mujarradun au mazidun fihi, terbagi lagi menjadi mujarrad dan juga mazid. Nah, artinya sulasi ini ya, fa'ala ini ada yang dimaksud dengan sulasi mujarrad, ada yang dimaksud dengan sulasi mazid. Begitu juga rubai. Rubai juga ada yang disebut dibagi pada rubai mujarrad dan juga ada rubai mazid. Nah, apa perbedaannya? Kalau mujarrad itu tidak ada tambahannya. Jadi kalau sulasi mujarrad maka hurufnya itu 3, tidak ada tambahan. Kalau misalkan disebutnya sulasi mazid, maka hurufnya 3 asalnya, tapi ada tambahannya. Ya, ini kan fa'ala ya, kata dasarnya fa'ala. Kemudian ada tambahannya mazid ya. Maka ini termasuk pada sulasi mazid. 3 hurufnya tapi ada tambahannya, yaitu di sini hamzah. Nah, kemudian untuk yang 4 tadi rubai mujarrad berarti tidak ada tambahannya ya. Ini ada 4. Fa'lala, fa, ain, lam pertama dan lam kedua. Kemudian kalau misalkan ada tambahan pada sulasi mujarrad ini, maka disebutnya sulasi majid. Jadi yang awalnya 4 hurufnya fa, ain, lam dan lam kedua, kemudian ada lagi huruf ta, berarti tambahannya itu adalah huruf ta ya. Jadi 5. Nah, maka dari itu kalau kita lihat bagi pada jumlah huruf dalam fiil ini, baik itu sulasi dari mulai sulasi mujarrad ya, berarti paling sedikit fiil itu ada 3 huruf. Kemudian dengan sulasi majid ataupun rubai majid, maka kurang lebih tidak akan lebih dari 6 huruf ya. Karena untuk rubai majid itu 1 sampai 2 huruf tambahannya. Nah, berarti saya ulangi ya, yang kalau yang mujarrad itu tidak ada tambahan, sementara untuk mazid itu ada tambahan. Untuk mengetahuinya di sini, awalnya kan fa'ala kata dasarnya. Berarti kalau misalkan di sini ada af'ala, berarti yang dimaksud dengan kata tambahan itu huruf tambahannya itu adalah di sini ya, yang pertama hamzah. Kemudian di sini juga fa'lala menjadi tafa'lala, berarti tambahannya itu adalah ta. Nah. Oh, belum beres. Kemudian wakul wahidin minha imma salim au ghairu salimin. Jadi dari itu semua juga ada yang dimaksud dengan salim dan ghair salim. Nah, di sini
Jadi terbagi lagi ya, yang tadi mujarrod, mujarrod itu dibagi lagi menjadi salim dan goer salim, kemudian mazid pun dibagi menjadi salim dan goer salim, begitu juga dengan rubai mujarrod, ada salim dan goer salim, begitu juga dengan rubai mazid, ada salim dan goer salim. Nah, makna bisalimi indas sorofiyina. Nah, makna-makna di sini ya tadi wanakni bisalimi makna salim itu yaitu di sini definisinya ma salimat hurufuhul asliyatu allati tuqabalu bil fa'i wal aini wal lami min hurufil illah wal hamzati wa tad'ifi. Nah, jadi yang dimaksud dengan salim itu adalah huruf yang selamat, ya, huruf dasarnya itu ya, yang tadi 3 atau yang 4, fa'ala atau fa'lala, allati tuqabalu bil fa'i wal aini wal lami. Nah, selamat dari apa? Min hurufil illah. Jadi tidak ada huruf ilatnya. Alif, ya, dan waw huruf ilat itu. Kemudian wal hamzah, tidak ada hamzahnya. Dan wat tad'if, tidak ada tad'if atau mudhaf atau huruf yang serupa. Nah, di sini. Jadi kalau misalkan salim, nah ini contohnya doroba. Ini berarti disebut dengan apa? Sulasi karena 3, mujarrod tidak ada tambahan, salim ya. Jadi selamat ya, selamat apa? Selamat dari huruf ilat, tidak ada huruf ilat, tidak ada alif, tidak ada iya, tidak ada waw, kemudian selamat dari hamzah, tidak ada hamzah di sini, dan juga tidak ada huruf yang sama ya, yang semisal. Berarti ini termasuk pada salim. Nah, kemudian contoh yang ini madda ya. Ini berarti goer salim masuknya. Kenapa? Karena termasuk pada mudhoaf ya. Jadi asalnya madada ya, madada. Tapi karena sama antara fa huruf keduanya ya ain fiil dan lam fiilnya, huruf kedua dan ketiganya sama, maka tasydid jadinya madda. Nanti kita akan bahas juga ini dalam pembahasan selanjutnya. Nah, berarti ini termasuk pada goer salim. Kemudian yang selanjutnya yaitu sa'ala ya. Di sini ada hamzah. Nah, di sini salim itu selamat dari hamzah. Berarti kalau ada hamzah, sa'ala, maka disebut dengan goer salim, bukan termasuk pada salim. Kemudian di sini ada kola, ya, ada alif di sini min hurufil illah, ada huruf ilatnya, berarti ini masuk pada goer salim juga. Nah, itu contoh-contohnya ya. Nah, ini juga sama ya, zal-zala. Di sini masuk pada mudhoaf atau tad'if pada rubai ya. Kalau tad'if pada rubai antara fa dan lam pertama itu sama, dan juga antara ain dan juga lam kedua itu sama hurufnya. Zalzala, salsala, maka ini disebut dengan mudhoaf ya, maka ini tidak termasuk pada salim tapi masuknya pada goer salim. Nah, ada pembahasan yang menarik bahwa antara ada istilah salim dan sohih ya. Ada yang menyamakan memang pengertian salim goer salim dan sohih goer sohih. Tapi juga ada yang membedakannya. Di sini disebutkan fa'amma sohih itu definisi sohih. Fakullu salimin sohihun walaisa kullu sohihin salimun. Jadi setiap yang termasuk pada salim itu pasti sohih, tapi tidak setiap yang masuk pada sohih itu salim. Jadi huruf apa yang dimaksud dengan sohih itu adalah terbebas dari huruf ilah. Nah, terbebas dari huruf ilah. Fa amma sohih fa huwa ma laisa fi hurufil usul harfu min hurufil illah wa in kana fihi tad'if awil hamzah. Jadi yang dimaksud dengan sohih itu tidak ada huruf ilatnya, alif, bau, dan ya. Nah, walaupun ada hamzah dan tad'if, maka itu masih disebut dengan sohih, tapi tidak disebut dengan salim. Jadi
setiap salim, ini salim, setiap tidak setiap sohi, apa maksudnya? Setiap salim, ya, ini salim kan, madda, bukan salim, ini goyer salim. Setiap fakulu salimin, setiap salim pasti sohi. Yang contoh mana? Doroba, ini salim, ini pasti termasuk pada sohi karena tidak ada ilatnya. Kemudian walaisa kullu sohihin sohih saliman. Jadi tidak setiap yang sohih itu adalah salim. Misalkan di sini madda, ini sohih karena definisi sohih itu tadi disebutkan terbebasnya dari huruf ilat. Walaupun ada hamzah dan mudhaf, itu masih disebut sohih. Jadi tidak setiap sohih disebut salim. Madda ini sohih, namun tidak salim. Kenapa tidak salim? Karena definisi salim tidak ada mudhafnya, ya, atau tidak ada hamzahnya. Baik. Nah, di sini rangkuman ya dari pembahasan tadi. Bentar, saya pindah. Rangkuman dari pembahasan tadi, fi'il, kemudian terbagi pada sulasi dan rubai, dan juga sulasi ini terbagi pada mujarrad dan mazid, begitu juga rubai terbagi pada mujarrad dan mazid, ya, yang 3 hurufnya asalnya 3, tidak ada tambahan, kalau mazid ada tambahan. Nah, kemudian yang mujarrad ini terbagi lagi menjadi salim dan ghair salim, baik itu mujarrad pada sulasi ataupun mujarrad pada rubai. Begitu juga mazid terbagi pada salim dan ghair salim, baik itu mazid pada sulasi ataupun mazid pada rubai. Jadi ini kesimpulan dari pembahasan kita pada malam ini terkait dengan pembagian fi'il. Babul awal wasani, bab yang pertama dan yang kedua. Amma sulasil mujarrad. Nah, ini. Adapun sulasi mujarrad, fa in kana madhihi ala wazni fa'ala. Jika fi'il madinya wazannya fa'ala, nah, maksud di sini adalah semuanya di harokatnya fathah, maftuhal aini, maka ain fiilnya, ya, fathah ain fiilnya, pemudhari'uhu yaf'ulu, maka kemungkinannya, ya, untuk fiil mudhari'nya yaitu yaf'ulu. Ini ainnya, perhatikannya ainnya, ya, fokusnya ke ainnya. Yaf'ulu au yaf'ilu. Nah, kalau ini domah, kalau ini kasroh, ainnya, ain fiil mudhari'nya bidomil aini au kasriha. Nah, di sini. Jadi sekali lagi, kalau fiil madinya fa'ala, ya, difathahkan ain fiilnya ya, fa'ala, maka kemungkinannya pemudhari'uhu yaf'ulu, ya, ain yang ainnya ini, ain fiilnya, fiil mudhari'nya didomahkan au yaf'ilu, atau di kasrohkah. Nah, lihat yang di bawah. Di sini ada fa'ala, ya. Maka wazan sulasi mujarrad bab yang pertama yaf'ulu. Nah, fa'ala yaf'ulu. Kemudian yang kedua fa'ala yaf'ilu. Kalau tadi kalau ini yang kedua i, ya. Jadi setiap fa'ala, kalau fi'il madinya fathah, ain fi'il madinya, maka kemungkinannya yang pertama adalah yaf'ulu, yang kedua adalah yaf'ilu. Nah, baik, kita lanjut. Ini yang ketiga, kemungkinan yang ketiga. Babus salis. Nah, wa yaji'u ala wajni yaf'alu bi fathil aini. Nah, seandainya ada fi'il madi itu, ya, datang, kemudian untuk wajannya itu yaf'alu bi fathil aini, difathahkan ain fi'il mudhari'nya, idza kana ainu fi'lihi au lamuhu harfan min hurufil halqi wahya sittatun. Nah, jadi kemungkinan untuk fa'ala ini, fi'il madi fa'ala ini, ya, ada 3. Yang pertama yaf'ulu, didomahkan ain fi'il mudhari'nya,
kemudian kemungkinan kedua dalam fi'il mudhari'nya itu dikasrohkan fi'il mudhari'nya jadi yaf'ilu. Yang ketiga, bab ketiga, ain fi'il mudhari'nya difathahkan jadi yaf'alu. Jadi ada 3 kemungkinan untuk fi'il madi yang ain fi'il madinya difathahkan, fa'ala. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Hanya saja untuk yang ketiga ini ada syaratnya. Wahia sittatun ya. Di sini apa? Idza kana ainun fi'lihi aulamuhu harfan min hurufil halqi. Jadi syaratnya ketika ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya itu adalah huruf halak ya. Jadi ini di sini lihat. Nah, jadi kalau misalkan fa'ala kan ain fi'il huruf yang kedua dan lam fi'il huruf yang ketiga, di antara ini ada yang termasuk hurufnya itu adalah huruf halak. Maka itu pasti masuk pada wajan yang ketiga yaitu yaf'alu. Nah, apa saja huruf halak? Wahia sittatun. Al hamzatu wal ha'u wal ainu wal ha'u wal ghainu wal kha'u ya. Nahwu di sini contohnya sa'ala yas'alu wa mana'a yamna'u wa aba ya'ba syadun. Nah, jadi ada nadom ya. Kalau dinadomkan untuk ini untuk huruf halak ini wa hamzun fahaun summa ainun haun muhmalatani summa ghinun khaun. Hamzah dan ha, ain dan ha tak bertitik. Kemudian apa? Kalau bahasa Indonesia kurang ini nih. Jadi kurang pas ya. Intinya hamzah, ha, ain dan ha ini tidak bertitik ya. Kemudian untuk gin dan kho ini bertitik. Ini termasuk pada huruf halak. Nah, contohnya di sini yaitu sa'ala ya. Ada hamzah di sini huruf keduanya sa'ala berarti masuk pada yaf'alu, yas'alu ya, sama harokatnya sama semuanya. Huruf pertama, huruf kedua sukun dan seterusnya. Sa'ala. Kenapa yas'alu? Karena di sini ada hamzah ya huruf keduanya, ada huruf halak. Kemudian wa mana'a yamna'u, ini yang kedua. Ya, lihat huruf halaknya di mana? Ain. Nih, di lam fi'il. Coba. Mana'a, fa'ala. Huruf halaknya di mana? Huruf halaknya di huruf yang ketiga yaitu lam fi'ilnya. Berarti fi'il mudhari'nya masuk pada yaf'alu. Nah, semuanya harus sesuai ya. Yamna'u. Bukan yamni'u, tapi masuknya pada yang ketiga yamna'u, bukan yamnu'u tapi yamna'u karena ada huruf halaknya di sini ain ya wa mana'a. Kemudian wa aba ya'ba syadun. Nah, di sini pembahasan tentang syad. Aba ya'ba. Kenapa disebut syad atau menyalahi aturan? Karena di sini huruf halaknya pada fa fi'il ya, pada huruf pertama fa'ala yang mana menurut kaidah kan huruf halaknya itu antara ain dan lam, sementara ini ada pada fa fi'ilnya huruf yang pertamanya, maka disebut dengan syad ya. Syad itu menyalahi aturan kaidah bahasa Arab, ataupun ada beberapa syad ya. Itu yang pertama adalah syad mukhaliful qiyas dunal istimal, kemudian yang kedua syad mukhaliful istimal dunal qiyas, dan yang ketiga adalah syad mukhaliful qiyas wal istimal. Jadi yang diperbolehkan itu menyalahi tata bahasa Arab tapi tidak menyalahi secara penggunaan kalam kalam dalam bahasa Arab, kemudian menyalahi kalam penggunaannya tapi tidak menyalahi secara kaidah bahasa Arab. Nah, itu diperbolehkan kedua syad tersebut. Sementara untuk syad yang ketiga ya, menyalahi kaidah bahasa Arab dan juga menyalahi penggunaannya ya, penggunaan kalamnya, maka itu tidak diperbolehkan. Kalau di sini wa aba ya'ba
Nah, ini menyalahi, termasuk pada menyalahi dalam kaidah bahasa Arabnya ya, karena kaidahnya tadi kan untuk huruf halaknya itu di antara ain fiil atau lam fiil, huruf kedua atau huruf ketiga ya. Sementara ini di huruf yang pertama ya. Maka disebutnya dengan sad. Oke, lanjut. Ada waktu beberapa menit lagi. Babur rabi'. Nah, bab yang keempat, wa in kana madhihi ala wazni fa'ila. Nah, di sini fi'il madinya fa'ila ya. Maksurul aini, dikasrohkan ainnya, dikasrohkan ainnya nih. Fa'ila, lihat yang ini di bawah. Fa'ila. Nah, yang kedua di tengah ya. Fa'ila. Kalau tadi kan ini fa'ala, fi'il madinya fathah. Kalau ini fi'il madinya sekarang fa'ila. Maka kemungkinannya pemudhari'uhu, fi'il mudhari'nya yaf'alu bi fathil aini, yaitu fathah ain fi'il mudhari'nya. Kemungkinannya yang pertama ya. Nahwu seperti alima ya'lamu. Di sini lihat alima ya'lamu. Alima sesuai dengan fi'il madinya, fa'ila. Ain fiilnya, lihat ain fiil itu bukan huruf ainnya ya. Kalau di sini kan hurufnya lam ya di alima itu, tapi huruf yang kedua lihat patokannya ini fa fiil, ain fiil, lam fiil. Nah di sini patok apa yang menjadi fokusnya adalah ain fiilnya, huruf keduanya. Di dalam fiil madi fa'ila dikasrohkan. Maka kemungkinan yang pertama adalah yaitu fiil mudhari'nya dipathahkan ya, ya'lamu, alima ya'lamu, alima ya'lamu. Lihat di bawah, fa'ila kemungkinannya yaf'alu, alima ya'lamu, illa ma syadda min nahwi hasiba yahsibu wa akhwatihi. Nah, jadi yang kedua yaitu kemungkinan dari fa'ila, fi'il madinya ain fi'ilnya dikasrohkan, yaitu ain fi'il mudhari'nya juga dikasrohkan, yaf'ilu. Hanya saja ini termasuk pada syad ya, sebagaimana tadi telah dijelaskan. Ada yang sesuai kaidah, ini sesuai kaidah, tapi dalam penggunaannya tidak sesuai. Karena misalkan dalam Al-Qur'an ada ya sabu an nama lahu akhladah ya. Jadi bukan yahsiba, bukan yahsibu tapi yahsabu ya kalau dalam penggunaannya. Sementara untuk kaidahnya, dalam kaidahnya di sini hasiba yahsibu ya harus kasroh fi'il mudhari'nya ya, hasiba yahsibu. Nah, ini berarti syadnya dalam menyalahi dalam penggunaan kalamnya, bukan dalam tata bahasanya bukan. Jadi masih diperbolehkan, termasuk pada syad yang diperbolehkan. Nah, baik, terakhir. Babul khamis. Nah, ini bab yang kelima, wa in kana madihi ala wazni fa'ula madmumal aini. Jika fi'il madinya fa'ula didomahkan ain fi'il madinya fa'ula ya, maka pamudhari'uhu yaf'ulu, kemungkinannya satu, yaitu fi'il mudhari'nya juga didomahkan, bidomil aini, didomahkan ain fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Nahwu contohnya hasuna yahsunu ya. Lihat huruf keduanya di sini sin ya, yang menjadi ain fi'ilnya sin yang keduanya. Hasuna harokatnya apa? Fi'il madinya didomahkan. Maka kemungkinannya kalau fi'il madinya didomahkan hasuna, untuk fi'il mudhari'nya pasti yahsunu. Tidak mungkin hasuna yahsinu. Ya, hanya pilihannya hanya satu, yahsunu. Nah, itu. Jadi untuk kesimpulan ini ya, dalam diagram ini sulasi mujarrad ada fa'ala, kemungkinannya ada 3, yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Didomahkan ain fi'il mudhari'nya, dikasrohkan ain fi'il mudhari'nya, kemudian difathahkan ain fi'il mudhari'nya. Atau yang ini fa'ila ya, kemungkinannya ada 2. Kalau ain fi'il madinya dikasrohkan, maka kemungkinannya untuk fi'il mudhari'nya
Yang pertama ain fi'il mudhari'nya difathahkan yaf'alu, yang kedua dikasrohkan yaf'ilu, dan yang ketiga fa'ula ya. Jadi yaf'ulu ya. Ketika fi'il madinya ain fi'il madinya didomahkan, maka satu pilihannya untuk fi'il mudhari'nya ain fi'il mudhari'nya juga didomahkan. Jadi ada 6 sulasi mujarrad itu 1 2 3 4 5 6. Nah, untuk menghafalnya rumus-rumus ini ya, maka ada nadomnya juga. Misalkan di sini kan fathah ya. Fathun wa dhamun, fathun kasrun fathatan, kasrun wa fathun, dhamun dhamun kasrotan. Nah, jadi fathah, domah, fathah, kasroh, fathah, fathah, kasroh, fathah, kasroh, kasroh, domah, domah ya. Saya ulangi. Fathun wa dhamun, fathun kasrun, fathatan kasrun wa fathun kasrun, kasrun apa? Ulangi. Kasrun, fathun, wa dhammun, fathun kasrun, fathatan kasrun, wa fathun dhamun, dhamun kasrotan. Jadi kesimpulannya untuk pembahasan tadi adalah ini, sulasi mujarrad ya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula, kemungkinan-kemungkinannya ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, kemudian fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, dan fa'ula yaf'ulu. Baik, sekian pembahasan pada malam hari ini. Saya akhiri pembahasan kali ini, mudah-mudahan bisa nanti dibaca ulang lagi ya pada link YouTube yang nanti insya Allah akan dibagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.